Jadi orang-orang di belakangnya Eko Widodo tuh ini gitu. Jadi kan, iya habis-habisan serang KDM gitu, jelek-jelekin KDM. Seolah-olah apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada baiknya gitu. Nah, ternyata orang-orang di belakangnya Eko Widodo ini lagi dapat pembekalan nih kayaknya. Oh, apa yang harus dibahas? Ya, apa yang harus dipraming? Siapa yang harus diserang? Siapa yang akan menjadi ganjalan di 2029? Serang kok. KDM ke NTT ngapain? Ya tanya aja sama warga NTT. Kenapa yang diminta KDM? Kenapa bukan Anies? Tanya coba tuh sama warga NTT. Ya karena mereka nggak merasa terwakili oleh jagoanmu Anies, tapi mereka merasa terwakili oleh KDM. Kenapa KDM? Orang NTT pilihnya KDM karena mereka juga tahu KDM itu responnya cepat, amanah, kalau mengalirkan dana tidak dikorupsi. Begitu tanya itu orang-orang NTT. Lu bak kepanasan aja. Jagoan lu kagak dipilih sama orang NTT. Kasihan deh lu. Itu menelusuri dari mulai akun yang bersangkutan, ada ujaran kebencian yang diunggah yang bersangkutan akan kita kenakan undang-undang ITE, yaitu pasal 28, dan kita juntuhkan beberapa pasal. Kita akan proses. Mohon maaf, saya tidak bisa ketemu, saya harus cepat balik ke Jabar. Soalnya baru Jumat malam, Sabtu dan Minggu sudah pulang saja, sudah banyak yang ribut, pada kangen katanya, serta pada cemburu, terutama teman-teman aktivis medsos di Jakarta. Mereka kayaknya cemburu banget deh sama saya, sehingga saya tidak boleh lama di NTT, harus balik ke Jabar karena saya tahu mereka sangat cemburu sama saya. Saya tidak boleh deket sama yang lain katanya. Nanti siapa tahu suatu saat ketemu lagi ya, sebab Pak Gubnya minta ketemu setelah saya bisa menyelesaikan berbagai hal di Jabar, dan kemudian saat libur bisa ke NTT lagi. Bagi yang kepanasan nih, saya yang meminta Pak Deddy untuk datang ke NTT. Saya yang memohon, ya, saya putra NTT yang memohon kepada Pak Deddy untuk datang ke NTT, ya. Rumah saya jelas, alamat saya jelas, TikTok saya jelas. Jangan ganggu Pak Deddy yang lagi berbuat kebaikan. Kalau nggak senang, silahkan gugat saya, oke? Jadi jangan ganggu Pak Deddy, ya. Saya berdiam di Provinsi Jawa Barat, saya berdiam di Kota Bandung, silahkan gugat saya bagi yang kepanasan. Yes. Gue mau tanya nih ke pendukung KDM. KDM ke NTT mau ngapain? Kok ayo sugan aing maneh geus paeh aya kene geuning hirup kene. Maneh hayang nanya ke pendukung KDM, rek naon KDM ka NTT? Kahiji KDM mere sumbangan pakai duit sendiri. Jadi harus dipastikan uang pribadi KDM sampai kepada masyarakat NTT yang membutuhkan. Walaupun di samping uang milik KDM, banyak juga uang hasil patungan dari yang lain-lainnya, dari PNS, ya banyak. Tapi yang jelas ingin memastikan kalau uang tersebut sampai langsung kepada masyarakat NTT yang memang betul membutuhkan. Yang berikutnya, urusan maneh naon? Hubungannya sama Anda apa? Kenapa Anda harus riweuh, harus pusing ngurusin kehidupan orang lain? Ya, kenapa coba pengen nanya? Manfaatnya untuk Anda apa? Apakah Anda disuruh sama Anies? Hah? Supaya elektabilitas KDM jangan sampai melejit mengalahkan Anies? Bilangin ke Pak Anies, usaha sendiri. Kalau dia pengen di 2029 maju lagi, sok usaha sendiri, bikin sesuatu yang baik, yang terbaik untuk masyarakat. Bukannya nyuruh-nyuruh kalian, nyuruh-nyuruh Eko dan juga teman-temannya untuk menjelekan KDM. Udah percuma. Ya, KDM semakin dijatuhkan semakin tinggi. Gitu. Jadi sekali lagi, urusan Anda apa? Lagian juga
Kang Deddy Mulyadi datang ke sana tidak hanya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur juga ke sana, Ibu Khofifah. Ya. Itu masalah mau dikontenin mau tidak ya itu urusan pribadi masing-masing. Kenapa Anda jadi sewot? Betul. Sekarang begini. Kang Deddy cenah kenon mere bantuan dikontenkeun. Nah, sekarang saya nanya, kenapa kamu tidak suka dengan apa yang dilakukan KDM terus juga dikontenkan, ditanyakan ke masyarakat? Maksudnya apa? Biar banyak yang mendukung Anda begitu dan juga Pak Anies, moal bisa aduk-adukan kayak Pak Anies mah sampai kapanpun itu hanya akan menjadi calon presiden, tidak akan pernah jadi presiden, tidak calon we hungkul. Benar ya mah. Selama para pendukungnya julid, simpatisan Pak Anies julid kepada orang lain, kepada pemimpin lain, ya sampai kapanpun tidak akan diijabah. Begitu? Ya, lakukan saja yang terbaik, baik oleh Pak Aniesnya ataupun para pendukungnya atau simpatisannya. Jangan sampai menjatuhkan orang lain, ya, julid kepada orang lain, julid kepada pendukung pemimpin yang lain. Ya begini hasilnya tidak akan pernah jadi-jadi. Betul. Mau sekeras apapun Anda membela junjunan Anda, Pak Anies, ketika Pak Aniesnya tidak bisa berbuat apa-apa, ya tidak bisa menunjukkan kinerja dengan baik. Salah satu contohnya pada saat menjadi gubernur Jakarta, ya rekam jejak tidak akan pernah dibohongi. Lagian juga yang paling parah dari junjunan Anda, dari Pak Anies itu apa coba? Selalu memakan omongannya sendiri, itu saja. Ya, saya tekankan nih, sekali lagi, saya paling tidak suka sama orang, siapapun itu, termasuk orang yang ingin mencalonkan menjadi pemimpin, tetapi suka memakan omongannya sendiri, menjilat ludah sendiri, paling tidak suka. Jangankan jadi pemimpin, bangsa ini, negara ini yang memimpin saya. Jadi saudara saya saja saya tidak sudi. Jadi teman saya saja saya tidak sudi kalau punya seperti itu, punya sifat seperti itu. Ya, intinya mah jangan julid kepada orang lain. Urus saja urusan diri sendiri, begitu. Ya, masalah Kang Deddy Mulyadi mau membantu orang, mau dikontenin atau tidak, mau diterima amal baiknya atau tidak, mau dicatat oleh malaikat benar atau salah, itu mah terserah. Kenapa Anda yang ngurus? Ya, mungkin itu saja kok ya. Esukan teges paeh sia teh. Hirup keneh gini. Assalamualaikum. Yes, guys, lihat nih. Masih mau nanya ngapain? Itu bantuan, mending dikasih langsung, biar sampai dan tepat. Biar tepat sasaran atau biar bisa konten. Coba deh kalian pantau akunnya KDM. Berapa banyak video yang sudah diposting? Udah kayak film dokumenter. Wow banget deh pokoknya. Penderitaan rakyat dieksploitasi. Bantuan gak seberapa, tapi haus pujian. Itu duit rakyat Jawa Barat, Pak. Kok buntelan ketut. Di sini gua mau jelasin kenapa Kang Deddy Mulyadi harus terjun langsung ke NTT. Dan kenapa Kang Deddy Mulyadi selalu mendokumentasikan dalam setiap perjalanannya. Kang Deddy Mulyadi pergi langsung ke NTT itu karena sebuah amanah. Uang donasi yang dipegang oleh Kang Deddy Mulyadi itu tidak semuanya uang Kang Deddy Mulyadi, tetapi ada uang dari sebagian rekan-rekannya yang ikut menyumbang. Dan Kang Deddy Mulyadi itu tidak ingin uangnya tidak sampai kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan di NTT. Karena kita juga tahu banyak oknum-oknum yang sengaja menyunat uang bantuan habis di tengah jalan. Itu intinya. Yang kedua, kenapa Kang Deddy Mulyadi dalam pemberian uang tersebut selalu didokumentasikan? Itu adalah bentuk transparansi dan dokumentasi biar tidak ada dusta di antara kita. Biar jelas uang yang dikasihnya itu murni, real ada. Tidak dikorupsi sama Kang Deddy Mulyadi. Makanya lihat dalam setiap video ketika Kang Deddy Mulyadi menyerahkan uang tersebut, Kang Deddy Mulyadi selalu menyebutkan uang itu dari siapa. Uang ini dari siapa. Tidak semuanya Kang Deddy menyebut uang itu dari dia sendiri, dari beliau sendiri, tidak. Misalkan ngasih ke sini, ini uang pemberian dari uang ini pemberian dari A, dari B, bukan dari Kang Deddy Mulyadi semua. Biar jelas ada video buktinya bahwa uangnya disampaikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Itu. Dan kenapa Kang Deddy Mulyadi selalu memvideokan dalam setiap perjalanannya? Itu untuk mencegah dari fitnahan atau berita hoak atau berita-berita yang sengaja ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Makanya dalam setiap perjalanannya didokumentasikan. Dan sekarang terbukti orang-orang tidak bisa memfitnah Kang Deddy Mulyadi lewat video. Karena Kang Deddy Mulyadi punya video originalnya, jadi tidak bisa. Dan sekarang orang-orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi itu menyerangnya lewat kritikan, lewat komentar mengenai kebijakan-kebijakannya. Seperti yang lo lakuin sekarang. Anda nggak bisa memfitnah Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi punya dokumentasinya dalam setiap perjalanan.
Makanya lu bisanya ngeritik, komentar kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Padahal Anda ini siapa? Anda ini orang Jakarta, bukan orang Jawa Barat. Jadi apa kepentingan Anda untuk Jawa Barat? Saya tahu. Anda itu siapa? Pendukung Anies.